Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang corporate governance atau istilah yang paling utama adalah tata kelola. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sih itu korporasi. Jadi korporasi di sini adalah mekanisme yang didirikan untuk memungkinkan berbagai pihak berkontribusi baik dalam bentuk modal, keahlian, tenaga kerja untuk kepentingan bersama. Jadi korporasi diatur oleh dewan direksi yang mengawasi manajemen puncak dengan persetujuan para pemegang saham. Konsep corporate governance. Jadi corporate governance ini adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Nah, terkait bagaimana misalnya hubungan antara berbagai pemangku kepentingan. Kemudian para pemegang saham baik yang mayoritas maupun yang minoritas, kemudian bagaimana dewan direksi dan manajemen eksekutif. Tujuan utama dari tata kelola ini adalah memastikan perusahaan dikelola untuk kepentingan terbaik bagi para pemegang saham atau stakeholder. Kemudian yang kedua, melakukan monitoring kinerja dan kemajuan perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah melindungi kepentingan pemegang saham. Nah, ada beberapa komponen utama dari corporate governance atau tata kelola. Yang pertama adalah pemegang saham atau shareholder. Nah, ini terkait dengan bagaimana pemilik legal dari perusahaan, kemudian bagaimana kepemilikan hak dalam hal pengambilan keputusan, kemudian dia juga mengharapkan adanya ROI atau Return on Investment. Kemudian ada dewan direksi atau Board of Director. Ini bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen puncak. Dia juga bertanggung jawab untuk mengarahkan strategi perusahaan, memonitoring progres dan kinerja, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian selanjutnya adalah manajemen puncak atau top management. Ini ada CEO atau executive senior, kemudian dia bertugas bagaimana menjalankan fungsi dan strategi operasional dan bertanggung jawab kepada board of director. Kemudian selanjutnya kita bicara peran, kompensasi dan tanggung jawab dewan direksi perusahaan. Nah, dewan direksi memiliki 3 tugas utama secara fundamental dalam manajemen strategis. Yang pertama adalah melakukan pemantauan atau monitor. Jadi bagaimana dia mengikuti perkembangan internal dan eksternal perusahaan. Jadi ini membawa perhatian kepada manajemen pada isu-isu yang mungkin diabaikan. Yang kedua adalah mengevaluasi dan mempengaruhi keputusan manajemen. Jadi memberikan persetujuan atau penolakan serta menawarkan alternatif strategik. Kemudian yang ketiga adalah memulai atau menentukan. Jadi di sini bagaimana menggambarkan misi perusahaan, menentukan strategi apa yang dicapai untuk strategi apa yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi. Karena kita tahu bahwa seluruh aspek dari tata kelola ini adalah bagaimana tujuan organisasi bisa dicapai. Tujuan organisasi itu adalah bagaimana dia memperoleh profit, ya, atau bagaimana memberikan pelayanan yang seharusnya. Nah, komposisi dewan ini, jadi dewan perusahaan publik umumnya terdiri dari 2, ada direktur dalam atau inside director, kemudian ada direktur luar atau outside director. Kemudian selanjutnya adalah tanggung jawab utama. Jadi apa sih tanggung jawab utama? Jadi menurut konsensus global 5 tanggung jawab utama dewan. Yang pertama adalah kepemimpinan dewan yang efektif. Jadi bagaimana prosesnya, susunannya, kemudian output dari dewan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah strategi organisasi. Jadi bagaimana melakukan perumusan, pengawasan, dan strategi perusahaan. Kemudian ada manajemen risiko. Jadi ini juga lebih penting bagaimana misalnya memetakan profil risiko yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan. Kemudian melakukan perencanaan secara sukses. Jadi ini misalnya bagaimana melakukan perencanaan yang tepat, kemudian keberlanjutan dari aspek ekonomi. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang keterlibatan dewannya. Jadi ini kita bicara bagaimana misalnya dewan itu bisa terlibat langsung dalam operasional organisasi perusahaan.
atau organisasi maupun perusahaan. Jadi kita bisa lihat bahwa terkait dengan keterlibatan dewan ini diharapkan jangan pasif, tetapi dia harus aktif. Ya, jadi misalnya dia memiliki keterlibatan nyata. Jadi Pak Tombol, kemudian Rugerstein mengizinkan pejabat membuat sebuah keputusan, kemudian meninjau isu tertentu yang dibawa oleh pejabat, kemudian terlibat terbatas dalam kinerja dan keputusan utama, dan yang paling penting adalah bagaimana visi misi dan tujuan organisasi bisa dicapai melalui penentuan strategi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara antara pengaruh proporsi direktur luar dan direktur dalam. Kita lihat dari teori agensi. Kalau kita lihat teori agensi itu berbicara tentang profestik atau ada ada pemilik dan ada manajer. Ya, jadi, oleh karena itu dari teori agensi inilah makanya diharapkan bahwa direktur itu baik direktur luar itu bisa menunjukkan kinerjanya dengan bertindak secara logis, ya. Jadi dia bagaimana misalnya dia bisa mengurangi kepentingan, ya, atau konflik kepentingan antara si manajer dengan si pemilik ini. Kemudian selanjutnya kita bicara yang misalnya untuk direktur dalam perusahaan itu sendiri. Jadi ini kita bicaranya dari sudut pandang teori stewardship, ya, yang menyatakan bahwa memiliki pengetahuan mendalam tentang perusahaan. Artinya apa? Bahwa di sini manajer itu pada hakikatnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan, sehingga pada hakikatnya dia lebih berkomitmen pada kesuksesan jangka panjang perusahaan. Ya, jadi ini kita bisa lihat bahwa keputusan ini bagaimana manajemen memberikan keputusan-keputusan yang terbaik dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Jadi misalnya ukuran dewan. Ukuran dewan ini terkait dengan misalnya berapa jumlah anggota dewan atau dewan direktur dan bagaimana misalnya probabilitas yang diperoleh. Ini yang kita lihat. Kemudian masa jabatannya berapa? Misalnya antara 5 sampai 7 tahun misalnya. Kemudian kita keberagaman. Jadi kita lihat dari latar belakang profesional, kemudian pengalaman, dan yang kemudian misalnya ada kecenderungan meningkatkan kinerja atau lobby internasional. Kemudian ada komite khusus, ini misalnya kita bicara misalnya ada komite audit, kemudian kompensasi, kemudian nominasi dan tata kelola. Dan ini yang perlu kita pahami. Nah, terkait dengan masalah kompensasi, maka ini perusahaan harus menangani konflik-konflik seperti semacam ini, karena kompensasi adalah bagian yang mesti dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan hak-haknya kepada para pekerja. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang Sarbanes-Oxley. Jadi Sarbanes-Oxley ini adalah dampak dari hancurnya perusahaan besar di Amerika yang namanya Enron. Ya, jadi perusahaan ini kemudian hancur karena adanya persekongkolan antara auditor dengan manajer perusahaan. Ya, nah dampak dari Sarbanes-Oxley ini adalah jadi ini sebenarnya kalau Sarbanes-Oxley terjadi di Amerika Serikat, tetapi berdampak ke seluruh dunia. Jadi misalnya ketentuan Sarbanes-Oxley itu independensi dewan. Jadi semua direktur di komite audit harus independen. Tidak boleh menerima fee selain dari layanan direktur. Kemudian mayoritas dewan harus direktur dari luar independen. Kemudian larangan dan kewajiban ini juga jelas. Dewan tidak boleh memberikan pinjaman kepada pejabat perusahaan. Auditor dilarang menyediakan layanan audit eksternal dan internal sekaligus. Jadi ini jelas sekali di sini. Kemudian ada perlindungan whistleblower, kemudian ada komite audit. Nah, bagaimana dampak implementasi? Implementasi itu harusnya kita dari Sarbanes-Oxley ini harus kita melihat bagaimana dampak dari biaya dan dampak dari manfaatnya. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang peran manajer puncak. Jadi manajer puncak bagaimana misalnya dia mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan di awal.
ya. Saya kira tanggung jawab inilah yang sangat menjadi beban besar bagi manajer puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana manajer itu bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dalam bentuk memberikan profit yang nantinya perusahaan ini bisa berjalan secara terus-menerus. Jadi atau biasa dikatakan dalam konsep bahwa perusahaan akan berjalan secara terus-menerus, bukan sehari, bukan setahun, dan seterusnya. Saya kira cukup ini saya sampaikan. Insya Allah kita diskusi di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.